Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang tadi sudah sempat disinggung, yaitu mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita lihat teksnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ya, ini hanya satu ayat saja. Saya ajak kita semua baca bersama-sama ayat ini karena ini cuma satu ayat saja ya. Matius 6 ayat 33, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini dimulai dengan sebuah kata, yaitu tetapi. Nah, kata tetapi ini sebenarnya penulis ingin mengajak pembacanya atau mengajak kita untuk memperhatikan ayat ini sebagai bagian yang kontras dengan bagian sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya. Jadi ada hal yang ingin dibandingkan antara yang disebutkan dalam ayat 33 ini dan juga dibandingkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Dan karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat apa sebenarnya yang dibicarakan oleh teks pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Injil Matius pasal 6 ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus pada waktu dia sedang berkhotbah di atas bukit, dan itu adalah sebuah khotbah yang panjang mulai dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Jadi ini sebuah khotbah yang panjang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, dalam khotbah yang begitu sangat panjang ini Tuhan Yesus mengajarkan beberapa topik. Dan topik-topik itu semua berkenaan dengan tema utama yang sedang ditekankan oleh Matius dalam Injilnya, yaitu kerajaan Allah. Nah, mengapa Matius menekankan kerajaan Allah? Ya, Injil Matius ini ditulis oleh salah satu rasul Tuhan Yesus namanya Matius. Pembaca pertama Injil Matius ini adalah orang Yahudi, dan tujuan dari ditulisnya Injil Matius ini adalah supaya orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang selama ini mereka nanti-nantikan seperti dalam nubuatan para nabi dalam perjanjian lama. Tetapi Matius ingin mengajak pembacanya, orang-orang Yahudi, untuk melihat bahwa sebenarnya konsep kerajaan Allah yang sebenarnya itu berbeda dengan pemikiran mereka yang selama ini mereka idam-idamkan atau mereka harap-harapkan. Konteks pada masa itu bangsa Yahudi atau bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan mereka sedang menantikan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu. Dalam pemikiran mereka, Mesias itu akan bangkit, membuat sebuah kerajaan di dunia ini, mengerahkan berbagai pasukan, melatih tentara-tentara, dan akan menyerbu Romawi dan akan mengalahkan mereka sehingga Israel akan menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tapi sebenarnya Matius ingin memperkenalkan bahwa bukan seperti itu konsep yang benar tentang kerajaan Allah. Dan itulah yang menjadi penekanan utama dalam Injil Matius ini yang sedang ingin dia sampaikan kepada kita. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam khotbah yang panjang ini, salah satu topik yang dibahas oleh Yesus adalah mengenai hal kekhawatiran. Itulah yang sedang kita pelajari dan kita bahas di sepanjang bulan ini, dan itu ada di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Nah, kalau kita memperhatikan perikop itu, ada sebanyak 3 kali Tuhan Yesus mengatakan janganlah khawatir.
Tuhan Yesus mengatakan, janganlah khawatir, kamu khawatir, sebanyak 3 kali di dalam perikop itu. Nah, nasihat untuk jangan khawatir itu pertama-tama ditujukan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, mengapa Yesus mengatakan jangan kamu khawatir? Dan nasihat ini pertama-tama ditujukan kepada murid-muridnya. Kalau kita memperhatikan pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ke-12 murid Yesus itu, untuk menjadi muridnya, menjadi pengikut Kristus kemanapun dia pergi, kita melihat bahwa mereka meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing. Kita melihat Rasul Petrus itu adalah seorang nelayan, tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang nelayan dan sekarang mengikuti Yesus. Matius, sang penulis Injil ini, siapa dia? Dia itu adalah seorang pegawai negeri, pegawai pajak pada waktu itu, PNS lah. Dia itu kaya, punya banyak uang. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Yesus, dia harus meninggalkan kantor pajaknya itu, dan sekarang dia pergi mengikuti Yesus. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, ikutlah aku, mereka semua meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing dan sekarang mengikuti Yesus. Dalam konteks itulah, ketika mereka mengikuti Yesus, mungkin mereka mulai merasa khawatir akan kehidupan mereka. Mungkin mereka merasa bahwa kalau saya ikut Yesus, saya mau makan apa? Saya mau minum apa? Saya mau memakai apa? Mungkin mereka berpikir seperti itu. Dibandingkan dengan mungkin pekerjaan mereka yang sudah sangat jelas, penghasilan mereka sudah sangat jelas, sudah sangat menjanjikan, yang bisa memenuhi akan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik itu dalam persoalan makanan, masalah minuman, atau masalah pakaian. Mungkin pekerjaan mereka yang dahulu itu cukup untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup mereka. Tapi sekarang ketika mereka mulai mengikuti Yesus, mereka mulai merasa khawatir. Karena sejak mengikuti Yesus, pekerjaan mereka dan meninggalkan pekerjaan mereka, dan sekarang mereka mengikuti Yesus untuk pergi bersama-sama dengan Yesus, melayani di berbagai tempat, melayani banyak orang. Mereka tidak digaji, mungkin tidak dikasih tunjangan, mungkin tidak dikasih BPJS dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat mereka sangat khawatir akan apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka minum. Kami harus meninggalkan pekerjaan kami yang begitu sangat menjanjikan, dan sekarang kami mengikuti Yesus tanpa tahu kami akan dapat apa untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Ditambah lagi kalau kita membaca ayat yang ke-25, tolong tampilkan Mas, ayat yang ke-25. Bacaan kita di ayat yang ke-25 itu dimulai dengan frasa karena itu. Ini juga sama seperti tetapi tadi. Penulis ingin mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi pada sebelumnya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 25 ini, Tuhan Yesus bilang, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat akan merusaknya, pencuri akan datang mencuri, membongkar dan mencurinya, tapi kumpulkanlah harta di surga, seperti itu ya. Kemudian ada ayat yang terkenal, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat pengajaran-pengajaran tersebut sepertinya ekstrim sekali. Dan karena itu sangat wajar jika siapapun yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu, mereka mulai merasa khawatir. Kalau saya tidak mengumpulkan harta di bumi, saya harus makan apa? Saya harus minum apa? Saya harus pakai apa? Dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya di ayat yang ke-25 itu, setelah karena itu, Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu khawatir.
Tapi saya lebih kata janganlah kamu khawatir ini sebenarnya lebih cocok diterjemahkan hentikanlah, berhentilah khawatir, seperti itu. Jadi memang jelas bahwa setelah mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, mereka jelas-jelas merasa khawatir dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan berhentilah khawatir, stop khawatir, jangan khawatir dan lain sebagainya. Karena memang secara manusia mereka merasa khawatir akan kehidupan mereka, terhadap apa yang harus mereka makan, terhadap apa yang harus mereka minum, terhadap apa yang harus mereka pakai. Tetapi terhadap itu semua Tuhan Yesus mengatakan, hentikanlah khawatirmu itu. Akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Hentikanlah khawatirmu itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja nasihat ini juga berlaku bagi kita. Kalau orang-orang seperti para rasul itu yang mereka meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing, kemudian mereka memutuskan untuk hidup untuk Tuhan, memberitakan firman kemana-mana, mereka bisa memiliki rasa kekhawatiran dalam hidup mereka. Apalagi kita pun pasti memiliki rasa khawatir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita khawatir akan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita khawatir karena semua harga BBM sudah naik dan lain sebagainya. Tetapi nasihat firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita supaya hentikan rasa khawatir itu. Kalau kita menganggap bahwa nasihat ini juga berlaku bagi orang percaya, bagi orang Kristen, maka seharusnya alasan khawatir itu tidak boleh ada lagi bagi orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kenapa? Karena nasib akhirnya itu sudah jelas, yaitu beroleh hidup yang kekal. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya kekhawatiran itu merupakan sikap seseorang yang kurang percaya kepada Allah. Bahkan mungkin juga dia tidak percaya kepada Allah. Khawatir merupakan sikap di mana seseorang mulai meragukan akan kuasa Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk berhenti khawatir tentang urusan makan, urusan minum, urusan pakaian dan lain sebagainya. Mengapa? Kalau kita memperhatikan perikop ini dengan seksama, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada perbedaan antara anak Tuhan yang mencari makan dengan yang bukan anak Tuhan ketika bekerja mencari makan. Ada perbedaan antara kita sebagai anak Tuhan yang bekerja untuk mencari kebutuhan hidup kita dengan mereka yang bukan anak Tuhan, tapi mereka juga bekerja untuk mencari kebutuhan hidupnya. Bedanya apa? Menurut bacaan kita, yang bukan anak Tuhan, mereka bekerja mencari makan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan motif khawatir. Khawatir tidak dapat makan, khawatir tidak dapat minum, khawatir tidak dapat pakaian. Tapi bagi anak-anak Tuhan tidak. Anak-anak Tuhan bekerja mencari makan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena anak-anak Tuhan tahu bahwa Bapa di surga memelihara kehidupan mereka. Coba kita perhatikan ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi jelas, yang bukan anak-anak Tuhan, mereka mencari makan, bekerja keras, memenuhi kebutuhannya karena mereka merasa khawatir. Sementara anak-anak Tuhan tahu bahwa Tuhan, Bapanya di surga, tahu apa yang kita perlu. Jadi sekali lagi, bedanya adalah kita bekerja mencari makan karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah siang dan malam,
Dia memelihara hidup kita senantiasa. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bekerja mencari makan, mereka bekerja mati tulang, karena mereka khawatir hari ini mereka tidak bisa hidup, hari ini mereka tidak akan dapat makan, hari ini mereka tidak akan dapat minum, pakai dan lain sebagainya. Tapi bagi kita, kita mencari makan, kita mencari minum, kita bekerja, karena kita tahu bahwa Tuhan menyediakan itu semua bagi kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Jadi jangan khawatir. Kenapa? Karena Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Tuhan sangat memahami apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Nah, baru kemudian disusul dengan ayat yang terkenal di ayat yang ke-33 itu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tadi sudah sempat saya singgung ya, ayat 33 ini dimulai dengan kata tetapi. Ini kontras dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, mengatakan supaya kita jangan khawatir terhadap apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, dan apa yang harus kita pakai. Karena salah satunya adalah kekhawatiran itu adalah sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal Allah, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diperintahkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu semua apa? Itu tadi, makan, minum, pakai. Jadi kalau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, di sini ada dua hal yang ditawarkan kepada kita, kepada saya dan saudara. Pertama itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kedua itu adalah semuanya itu, makan, minum, pakai. Sekarang kalau dua hal ini ditawarkan kepada kita, kita mau pilih yang mana? Kerajaan Allah dan kebenarannya, atau semuanya itu, yaitu makan, minum, pakai. Kalau hanya mencari semuanya itu, makan, minum, pakai, tidak dapat kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kalau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dapatnya kerajaan Allah dan kebenarannya plus semuanya itu. Apa itu semuanya itu? Makan, minum, pakai. Jadi Tuhan ingin menekankan bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu nanti akan ditambahkan. Tapi kalau cari semuanya itu, tidak cari kerajaan Allah, mungkin bisa dapat makan, minum, pakai, tapi tidak dapat kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, di sini Tuhan ingin kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Jadi, tetapi carilah dahulu. Ini lebih cocok diterjemahkan, tetapi yang pertama-tama itu. Pertama-tama itu, yang paling utama itu, yang prioritas itu adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi prioritas utama dalam hidup anak-anak Tuhan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah. Jadi perbedaan antara anak Tuhan dalam hal mencari adalah bahwa anak-anak yang bukan Tuhan mencari makan hanya sekedar mencari, tetapi kita mencarinya karena kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bukan hanya sekedar mencari makan, minum, pakai, tapi kita mencari dahulu kerajaan Allah. Sementara yang lain itu baru akan diberikan kepada kita. Lalu
Apa artinya cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berdoa saja, baca Alkitab saja, nyanyi saja puji Tuhan, haleluya, begitu. Lakukan itu selama 2 jam, pingsanlah kita kan. Tidak dapat makan, tidak dapat minum, dan tidak dapat pakai. Nah, untuk memahami hal ini, kita perlu perhatikan, memahami apa itu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Apa artinya? Kita harus membedakan antara surga dengan kerajaan surga, atau surga dan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Surga itu adalah tempat di mana Allah tinggal, berdiam secara khusus. Itu pengertian kita secara umum. Sehingga kalau kita berdoa, kita biasa bilang Bapa kami yang di surga kan. Jadi kata di itu menunjuk pada tempat tertentu. Jadi surga itu adalah sebuah tempat tertentu di mana Allah tinggal. Tetapi kalau kerajaan surga atau kerajaan Allah itu tidak seperti itu. Contoh sederhana, ya ini saya cari ilustrasi agak sedikit susah. Saya dapat ilustrasi, semoga paham ya. Kalau tidak paham, saya tidak punya ilustrasi lain. Contohnya itu ada perbedaan antara London dan kerajaan Inggris kan? London itu adalah tempat di mana Raja Charles itu berdiam kan, bertakhta. Tapi kalau kerajaan Inggris itu adalah tempat di mana kekuasaan atau otoritas Raja Charles itu berlaku kan. Maka kedutaan besar London yang ada di kedutaan besar Inggris yang ada di Jakarta itu termasuk wilayah kekuasaan daripada Raja Charles kan, begitu. Sampai di sini bisa dimengerti? Kalau tidak dimengerti, saya tidak punya ilustrasi lagi. Ya, dulu guru sekolah minggu saya ya, guru sekolah minggu saya itu adalah mama saya sendiri. Dia dulu mengajar begini, anak-anak di surga itu enak, senang-senang terus, puji-puji Tuhan terus. Kita akan pakai baju putih, kepala mahkota emas, pokoknya di sana senang terus, tidak ada susah, penderitaan dan lain sebagainya. Beliau menceritakan itu dengan penuh sangat meyakinkan, seolah-olah dia sudah pergi ke sana dan balik untuk menceritakannya kepada anak sekolah minggu. Seperti begitu. Nah, lalu kenapa kita disuruh berdoa, datanglah kerajaan? Kenapa kita bilang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan? Jadi arti dari cari dahulu kerajaan Allah, cari kerajaan Allah adalah hiduplah lebih dahulu di bawah pemerintahan dan kuasa Allah. Berilah hidup kita berada di bawah kuasa dan pemerintahan Allah. Berilah hidup kita berada di dalam kuasa dan pengaturan Allah. Lakukanlah kebenaran-kebenaran Allah. Urusan lain Tuhan yang akan urus. Kalau kita ada dalam pemerintahannya Tuhan, kalau kita ada dalam otoritasnya Tuhan, kalau kita ada dalam kekuasaan Tuhan, tidak perlu khawatir dengan persoalan makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Atau secara sederhana, cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan itu, baru raja di kerajaan itu akan urus hidup kita, akan urus semua kebutuhan hidup kita. Jadi kita harus jadi warga kerajaan negara Indonesia dulu kan, baru nanti pemerintah yang akan urus hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak kerja kan, kita tetap kerja, tapi kita jadi warga negara Indonesia dulu, nanti kita bekerja, pemerintah yang akan urus kebutuhan hidup kita kan, seperti begitu. Jadi logika sederhananya seperti begitu. Cari dahulu kerajaan Allah berarti hiduplah dalam pemerintahan Tuhan, hiduplah dalam kedaulatan Tuhan, hiduplah dalam kuasa Allah. Lakukanlah kebenaran-kebenaran, lakukanlah firman Tuhan, dan hal lainnya itu Tuhan akan urus, Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, bukan berarti bahwa kita tidak kerja, kita tetap kerja, dan pemerintah akan urus kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tetap kerja. Itulah sebabnya kita disuruh jangan khawatir. Tapi begini, meskipun Alkitab bilang janganlah kamu khawatir,
Namanya kita manusia, kita khawatir juga kan? Pasti khawatir. Siapa di sini tidak pernah khawatir? Saya juga khawatir juga. Harga BBM naik, saya dulu kalau pergi ke Jogja naik motor 20.000 bensin Petralite kan. Sekarang ini bisa sampai 30.000. Wah, ini saya tidak makan apa-apa ini. Itu rasa khawatir juga. Jadi sebagai manusia kita juga punya rasa khawatir. Bagaimanapun juga. Bagaimana caranya supaya meskipun kita khawatir, kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita sehingga kita menjadi orang yang tidak ada beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus pernah memberikan resep bagi kita supaya kita tidak terlalu khawatir. Coba kita buka Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Sebentar lagi selesai. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Supaya kita tidak khawatir, setiap kali nyatakanlah apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Ketika kita mulai rasa khawatir, beritahu kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang khawatir, saya sedang butuh ini, saya sedang butuh, tolong saya. Jadi yang pertama, kita harus beritahu Tuhan dalam doa. Nyatakanlah kepada Tuhan dalam segala hal. Kata kuncinya adalah nyatakan kepada Tuhan. Jadi artinya pada saat kita khawatir, datanglah kepada Tuhan. Beritahulah kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang khawatir. Tolong saya supaya jangan sampai iman saya jadi lemah. Itu yang pertama. Lalu apakah setelah berdoa selesai? Tidak. Ayat 8. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa ini? Positive thinking kan? Berpikir yang baik saja, jangan pikiran jelek-jelek, jangan pikiran kotor pikiran apa gitu. Nyatakanlah kepada Tuhan, beritahu kepada Tuhan. Setelah itu pikirkanlah, pikir apa? Yang benar, yang mulia, yang adil. Artinya apa? Mulai berpikiran positif. Mengapa? Orang yang khawatir itu, dia akan cenderung berpikiran negatif. Karena itu untuk mengatasi kekhawatiran itu, marilah kita mengubah cara pikir kita menjadi orang yang selalu berpikiran positif. Jadi berpikirlah positif, nyatakanlah, pikirkanlah. Apakah sudah selesai? Belum. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Ini ada 3 kata kerja imperatif. Imperatif itu perintah ya. Nyatakanlah, pikirkanlah, lakukanlah. Jadi ini imperatif, ini perintah tegas kalau dalam bahasa Yunani. Lakukan apa? Apa yang sudah kamu terima dan seterusnya. Itu maknanya adalah firman Allah. Zaman itu memang belum ada perjanjian baru ya. Firman Allah yang mereka pelajari itu adalah apa yang mereka dapat dari Paulus, apa yang mereka lihat dari Paulus, apa yang mereka dengar dari Paulus. Jadi itu yang disebut lakukanlah. Semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi untuk mengatasi khawatir, 1, nyatakanlah kepada Tuhan. 2, berpikirlah positif. 3, lakukanlah semuanya sesuai dengan firman Allah. Nyatakanlah, pikirkanlah, lakukanlah. Ada jaminan di sana bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Sekali lagi, jangan khawatir. Kalau khawatir, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sesudah itu,
Nyatakanlah, berdoa kepada Tuhan, beritahu kepada Tuhan, saya sedang khawatir, saya sedang butuh ini, tolong saya. Setelah itu mulailah berpikirlah secara positif dan lakukanlah firman Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kalau kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saudaraku, kita akan memperhatikan para jemaat yang akan datang. Untuk nanti sore masih ada ibadah. Ibadah dimulai pukul 5 sore. Pujian oleh Diakon Suharti, LCD oleh Saudari Kavi, firman Tuhan disampaikan Saudara Stephen Roberto. Pengumuman dan doa oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Musik Saudara Marcel, Saudara Ino, dan Saudara Vide. Untuk kegiatan minggu yang akan datang, ibadah yang akan datang, saudara bisa simak di warta jemaat yang ada. Untuk acara-acara seminggu, untuk nanti sore pukul 15 atau jam 3 Genji mengadakan kegiatan pujian oleh Saudari Tasha, Saudari Karen, dan Saudari Monika. Musik oleh Saudara Stephen, Saudara Farel, Saudara Pio, dan Saudara Samuel. Berikutnya untuk nanti pukul 10 ada tunas remaja ibadah secara offline. Persekutuan doa malam petugas oleh Diakon Danu. Untuk KPK pukul 18.30 KPK Kasih mengadakan ibadah di tempat gereja. Pujian oleh Ibu Febo Kristiana, musik oleh Saudara Stephen, sedangkan firman Tuhan oleh Diakon Suharti. KPK Sukacita bertempat di Bapak Sugeng Riono, pujian oleh Saudari Veronica, musik oleh Bapak Yakub Suparjo, firman Tuhan oleh Ibu Kristiana SB. Untuk laporan kas pembangunan tahap ketiga mengalami saldo sebesar Rp918.930. Sedangkan laporan persepuluhan minggu 18 September 2022 berjumlah Rp8.497.000. Laporan keuangan hari baru mengalami saldo defisit sebesar Rp19.759.000. Ada persembahan NN sebesar Rp250.000. Untuk warta khusus langsung nomor 2, panitia hari baru memberikan kesempatan kepada jemaat peserta retret yang ingin menabung untuk biaya kontribusi dapat menghubungi Ibu Kristiana SB. Dalam rangka mendukung rangkaian acara HUT RI tutup tahun, panitia hari baru membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin memberikan janji iman. Jumlah janji iman dapat dituliskan di WA grup Jemaat Gia Contokusumo atau menghubungi panitia. Berikutnya, minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Oktober 2022. Jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci. Marilah kita mempersiapkan diri dengan baik agar tubuh dan darah Kristus dapat menjadi berkat bagi kehidupan iman kita. Berikutnya, memberikan persepuluhan. Marilah kita memberikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Sekian, kami kembalikan.